Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di malam mingguan virtualnya kajian riset halal. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Oke, kita tidak memperpanjang waktu karena Zoom ini selalu berlalu tanpa menunggu kita. Kita langsung saja ke topik kita malam ini. Sebentar. Nah, ini dia. Hari ini kita akan membahas tentang tren. Ibu, jangan lupa di-record. Oh ya, oke. Ini sudah di-record. Tentang tren dan perkembangan riset terkini di bidang halal. Sama-sama kita lihat. Langsung saja. Halal itu kira-kira apa? Halal itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu halal itu apa? Boleh mengacungkan tangan? Pada diam? Lanjut. Nah, ini dia halal. 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 Yahilu, hilal, yang mana artinya itu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, membolehkan. Itu ya halal. Halal secara pengertian penggalan katanya. Kemudian hal itu merupakan suatu hal yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Berupa zatnya diperbolehkan oleh syariat Islam, ataukah cara memperolehnya, atau cara pengolahannya. Halo, terdengar suaranya? Dengar, Bu. Ya. Kemudian di sini produk adalah bahan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu produk yang halal bagaimana ya. Kemudian ada 5 kesalahan persepsi terkait kehalalan suatu produk. Yang pertama itu ada kesalahan berupa bahan utama. Bahan utama halal tidak menjamin kehalalan produk. Maksudnya di sini bagaimana? Tidak menjamin kehalalan produk. Yang paham? Ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang bahan utama halal tidak menjamin kehalalan? Mungkin bahan-bahannya itu tidak menjamin diperbolehkan di dalam syariat Islam, Bu. Tapi udah halal tadi. Bahan-bahan yang digunakan. Bahannya halal, iya. Tapi tidak menjamin kehalalan produk. Tidak menjamin kehalalan produk. Ada contohnya? Tidak menjamin kehalalan. Nah, ada contohnya. Misalnya apa? Kira-kira. Dia bahan utamanya halal, tapi tidak menjamin kalau dia itu halal. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Itu Bu, tergantung dari yang 3 poin itu tadi. Bobby? Ya Bu. Bagaimana Bobby? Dia halal namun belum menjamin. Itu dilihat dari zatnya, cara memperolehnya,
cara mengelolanya bagaimana, apakah sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu. Syariat Islam. Nah, oke. Ada lagi? Begini, saya Bahan tambahkan. utamanya halal, Oke, tapi Ella. cara membuatnya gitu, Cara cara memperolehnya begitu ya, membuatnya, Ella cara ya? memperolehnya. Atau cara pengolahannya begitu ya, Ella ya? Atia Bu. Oh, Atia. Oh iya ya. Maaf, maaf. Maksudnya di sini, maksudnya di sini begini. Bahan utama halal tidak menjamin kehalalan produk. Misalnya seperti ini. Pernah mendengar angciu? Itu merupakan arak dari Cina. Jadi, Oh, pernah dengar. pernah dengar angciu ini memang nama dahulu-dahulunya angciu. Jadi dia ingin membuat untuk orang muslim. Ingin membuat untuk orang muslim agar orang muslim bisa mencobanya. Terbuatlah itu dari beras ketan. Namun MUI tidak memberikan izin sertifikasi halal ke dia karena namanya masih sama dengan nama yang lama, angciu. Sementara angciu tadi kan haram. Begitu. Bahan utama halal tidak menjamin kehalalan produk. Beras ketan, fermentasi halal, sama dengan tape halal? Halal. Halal. Jadi begitu Suka, Bu, kira-kira. Mate suka. Begitu kira-kira ya. Kita lanjut yang kedua. Varian halal tidak menjamin keseluruhan produk juga halal. Gimana nih di sini? Varian halal tidak menjamin keseluruhan produk juga halal. Mungkin dari bahan-bahannya itu, Bu. Misalnya kan ayam halal, daun bawangnya halal gitu. Tapi cara pengolahan dan memperolehnya tadi, Bu. Jadi Oke. varian-varian halalnya itu Ya. tidak menjamin keseluruhan produk itu menjadi halal karena dari cara pengolahan dan mendapatkannya, Bu. Oke, good. Sip, terlewati nomor 2. Lanjut ke nomor 3 ya. Zero alkohol, ada yang masuk? Ada lagi zero alkohol, pasti halal? Ada tulisan tuh di minuman atau makanan zero alkohol. Apakah itu halal? Ya. Di minuman apa bisa ada tuh, sering ada seperti kayak bir bintang atau apa gitu, zero alkohol. Apakah dia halal? Belum tentu halal, Bu. Belum tentu halal. Kenapa? Belum tentu halal. Belum Kenapa? tentu halal. Kenapa? Balik lagi ke cara memperolehnya, cara pengolahannya, apakah termasuk di syariat Islam Ya, atau tidak? oke. Begitu tidak? Ya, sama dengan yang nomor 1 tadi. Kalau di sini dia nanti ada Ibu contohkan gambar dari produknya ya. Sama dengan nomor 1 tadi. Kalau di sini dia belum ada tulisan di botol itu zero alkohol. Tapi ada kandungan-kandungan lain. Zero alkohol. Kandungan-kandungan lain yang tidak dibolehkan secara syariat Islam. Begitu. Kita lanjut ke nomor 4. Kosmetik halal belum tentu sah untuk berwudu. Bagaimana nih Bu Wiji yang kosmetik-kosmetikan? Kosmetik halal belum tentu sah untuk berwudu. Bagaimana? Nah, kayak mana tuh penjelasannya Bu Deliza? Gak paham ini. Anda sekalian? Karena saya kadang beli yang merek-merek luar negeri. Gitu kan. Karena ngikutin tren. Anak zaman sekarang kan yang keren-keren, Bu. Yang saya kadang nggak mau beli yang betul, Bu murah. Wiji. Mengikuti tren terkini ya Bu Wiji ya. Sekarang lagi musim beli kosmetik yang Korea-Koreaan gitu ya Bu Wiji ya. Yang sifatnya begini-begini. Kira-kira bagaimana Ananda? Kalau ini Bu, Ya. Ini, Bu. Mungkin kalau berwudu itu kan kalau semua misalnya bagian gini, tubuh Bu. tuh- Satu dulu, siapa duluan nih? Ya Pak Atia Aduita masing lah. Ayo boleh, Atia dulu boleh. Ngalah nih satu. Gini Bu, kalau misalnya kayak
kayak maskara waterproof gitu nah. Maskara waterproof Ya, betul. kan dia halal. Tapi pas berwudu kan bulu matanya itu kan enggak kena gitu kan, enggak kena air kan. Ya. Nah, Jadi itulah kosmetik halal belum tentu sah untuk berwudu. betul sekali. Jadi kan sekarang tuh banyak tuh trennya kutek halal, maskara halal, sementara dia waterproof. Waterproof itu sendiri, misalnya seperti tadi maskara atau kutek. Air yang kita di saat kita mengambil air wudhu itu sendiri tidak menyentuh ke kulit kita, tidak menyentuh ke bulu mata kita, ke kuku kita. Bagaimanapun dia halal, kita hilangkan dia dahulu, baru kita sah wudhunya. Begitu kira-kira. Kita lanjut. Kemudian kode E pada makanan sama dengan babi. Maksudnya di sini bagaimana? Di sini adalah kode. Kode di sini tuh maksudnya begini. Di makanan ada tulisannya strip kode. Maksudnya di sini itu adalah Europe. Kode ini nih merupakan dari bahan tambahan makanan. Kode ini ada di kemasan makanan, ada nanti disebutkannya. Biasanya itu kalau belanja di luar negeri, makanan luar negeri ada seperti itunya. Beras itu tuh berarti kode itu berasal dari lemak babi. Jadi itu tidak boleh kita konsumsi. Banyak kesalahan persepsi terkait kode ini. Disangkanya kode itu hanya sekedar kode begitu, padahal maksudnya adalah kode yang melambangkan kalau dia mengandung minyak dari B2 babi. Kira-kira pernah melihat simbol seperti ini pada makanan? Pelatihan ini Bu, jadi nggak pernah ngecek-ngecek, yang penting kurang beli Bu. Oke. Kemudian halal ini sendiri sekarang kalau dahulunya dia itu hanya MUI yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal atau fatwa halal. Sementara sekarang di LPH juga sudah bisa lembaga penjaminan halal seperti kita punya kampus, kemudian kita punya pusat kajian kehalalan, kita bisa ada nanti melahirkan yang namanya halal center. Di situ kita bisa untuk mengeluarkan nanti atau mengaudit bagaimana suatu produk itu apakah halal atau tidak, ya. Kemudian kalau misalnya ada lagi sebuah organisasi ini organisasi halal dunia, boleh dicek itu WHFC, World Halal Food Council. Ini merupakan suatu wadah lembaga yang menampung atau yang menjadikan wadah untuk bersatunya atau untuk diskusi atau apapun lah itu tentang halal, tentang kehalalan sebuah produk dan lain-lain. Boleh dicek nih ya. Sedangkan di agama kita sendiri itu sudah banyak tercantum dalam Al-Quran. Ini salah satunya, salah satunya. Dah, itu kira-kira ya. Kita sudah mengenal halal itu bagaimana, wajah si halal itu bagaimana. Setelah ini, kira-kira mendengar halal seperti ini, menurut Ananda, apa pendapat Indonesia atau pendapat Ananda dahulu? Waktunya habis. Kita langsung lihat saja. Di Indonesia, menurut Global Islamic Economic Report tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 10. Sementara di 2019 dia melejit begitu tinggi ke peringkat 5. Jadi nampak di sini kalau Indonesia benar-benar serius tentang yang namanya
halal tadi, benar-benar serius tentang tren kekinian halal tadi. Bukan ngomong doang. Jadi kita diam-diam aja dulu sekarang ya. Iya Bu. Ngeprank. Baru nanti kita ngasih karya. Lanjut Bu. Terima kasih Bu, benar itu. Jadi itu merupakan tantangan bagi kalian. Ya. Lanjut. Sementara di Indonesia ini terbaru banget, ini memang tahun 2018 ke atas. Ini merupakan riset tentang halalan, di mana di sini nampak sekali kalau memang orang serius tentang halal ini. Lihat saja satu, pertama, judulnya pembuatan kit diagnostik untuk deteksi kandungan halal pada makanan halal. Sudah kit loh yang dibuat orang. Kemudian yang kedua ada pengembangan cangkang kapsul halal karagin, dextrin untuk memperbaiki waktu disintraksi. Ini Bu Wiji bakalan buat, Ibu kalau Ibu yang kemarin tentang cangkang kerang ya Bu ya? Halo Bu? Kenapa? Kalau Ibu Ya. kemarin kita ini ya mau cangkang kerang ya Bu ya? Ya. Nah, sudah mulai orang di sini dia membuat cangkang kapsul halal. Dia sudah melirik cangkang kapsul yang halal bagaimana. Kemudian selanjutnya ada pengembangan produk monograf halal dari tulang sapi. Kemudian pengembangan kawasan industri halal di Indonesia, pendekatannya dengan metode ini, ISMANP ini. Instructive Structural Modeling Analytic Network Process. Kemudian ada monitoring penyembelihan ayam. Kalau ini kita kan sudah sering mendengar, yang benar untuk menjamin produk asal hewan yang halal di rumah potong ayam. Kemudian ada produk kolagen, gelatin dari limbah ikan. Bayangkan, sebagai alternatif bahan baku halal. Kemudian ini ada lagi, sudah ke jamur, sudah ke bakteri, orang nampak terlihat memang benar-benar Indonesia itu melirik halal sudah sampai sebegininya. Pak. Kemudian kita lanjut lagi, nanti ya sabar ya, ini tadi nih, ini sudah ada nih, tunggu sabar, kita yang lain dulu. Oke. Kita masuk ke ini yang di dunia. Ini Bu, carinya di Google Scholar. Di semua ada. Kebanyakan kalau dilihat ya Bu, yang halal ini banyaknya di Emerald. Iya. Banyak. Nah, nih lihat. Di mana? Di Malaysia, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di mana lagi? Macam-macam. Nampak ini begitu banyak. Ini hanya sebagian nih yang Ibu ambil. Kita lanjut saja. Sebentar. Nih. Ini bidang yang terkait halal itu apa aja sih? Halal, ada itu barang gunaan, ada makanan ini sudah umum kita dengar, ada minuman, begitu juga sudah umum kita dengar, ada obat-obatan, ada produk kimiawi, ada produk rekayasa genetik, ada produk biologi, ada kosmetik. Kebanyakan orang di saat kita tanya misalnya beberapa waktu lalu ya Bu Wiji ya, di saat Ibu Wiji berdebat di salah satu grup tentang farmasi, tentang obat-obatan, tentang halal, vaksin ya Bu ya. Orang masih menyangkal, loh kok halal sementara yang kami tahu yang namanya farmasi itu belum apa Ibu kemarin Bu? Kalau sebenarnya gini, vaksin itu kan titik kritisnya itu di gelatinnya. Gelatin itu fungsinya sebagai stabilizer yang menyebabkan si vaksin ini tahan enggaknya disimpan. Itu tuh yang terbaik, belum ada gantinya, itu adalah dari gelatin babi. Nah, jadi pada tahun 2018 fatwa MUI kita menyatakan bahwa vaksin MMR itu non halal, jadi tidak bisa di Indonesia. Tapi setelah itu terjadi gejolak penambahan jumlah kematian anak
akibat MMR. MMR itu kan apa tuh kepanjangannya? Misal nanti lah saya cari. Nah, itu akhirnya ditarik lagi fatwanya dan dijadikan halal. Walaupun ada sedikit kandungan babinya, ada, tetap ada. Jadi tapi apa ya, kemaslahatannya itu lebih membutuhkan sehingga dihalalkan lagi dan boleh dikonsumsi, diterapkan dan disuntikan ke orang seperti itu. Jadi banyak ya, banyak mudaratnya, banyak manfaatnya daripada mudaratnya sehingga dihalalkan gitu. Betul sekali. Begitu Ananda. Itu yang obat-obatan. Kalau minuman kita sering dengar, minuman halal, makanan pun begitu, dan tadi tidak perlu lagi kita bahas. Pahamlah saudara makanan dan minuman ini. Barang gunaan lain misalnya seperti kaos, seperti baju batik, seperti celana jeans, seperti sepatu sport, apalagi bahan kulit sepatunya, kemudian ada jaket, ada apa lagi kira-kira produk gunaan? Kosmetik, Bu. Kosmetik ada lagi. Ini yang barang gunaan lain seperti baju, seperti Kuas kosmetiknya. jilbab. Kalau kuas Jadi dia, kosmetik itu, Bu. kalau ini kosmetik, maksudnya kosmetik di sini seperti tadi, kutek, kemudian maskara, kemudian bedak, itu yang kosmetik. Nah, Bukan, Bu, maksudnya kuasnya, kuas kosmetik. iya, kuas yang ya, betul. Bulunya itu ya. Bulunya terbuat dari apa? Kuasnya itu ya. Ya, betul sekali. Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh. Mengenai yang halalan masalah vaksin tadi itu, Bu. Itu kan yang seperti kata Bu Wiji, bahwasanya itu tetap ada gelatinnya walaupun sedikit, dan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, Bu ya. Iya. Itu tuh menurut Fatwa MUI. Nah, bagaimana dengan argumen yang menurut para ulama yang pernah kami dengar, Bu, selama alia, bahwasanya yang halal haram itu tuh kalau terkandung bahan haram itu ya tetap haram. Seperti aqua, Bu, aqua gelas, kalau kita teteskan 1 tetes amar, itu aqua itu jadi haram. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Betul. Kita kembali lagi obat-obatan vaksin. Kita lihat dari manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya apa manfaatnya? Gimana Dandi? Lebih banyak mudaratnya kira-kira? Kan dia ada gelatin tadi tuh. Walaupun sedikit, lebih banyak mudaratnya apanya? Manfaatnya. Bagaimana menurut Dandi? Seperti vaksin sekarang, lebih banyak mudaratnya kita gunakan atau manfaatnya? Manfaatnya sih, Bu. Saya lihat lebih banyak manfaatnya, Bu, vaksin itu. Jadi boleh, Bu, ya menambahkan sedikit? Boleh Andre. Menurut saya bahwa ada berdasarkan guru dan seorang penceramah yang saya dengar, bahwasannya sesuatu yang ibaratnya haram ataupun itu hukumnya bisa jadi mubah, tetapi kalau itu memang hanya satu yang dan memang obatnya itu memang dibutuhkan dan memang bisa menolong orang banyak, maka yang haram itu bisa jadi halal karena sebab-sebabnya tadi gitu, Pak, Bu, karena sebab yang bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Tuh, Bu, dengar Bu Wiji, berarti memang Ibu Wiji menseleksi benar-benar yang terbaik lah sepertinya ini. Oh, jadi kita tuh lihat lagi, Bu, Bu ya, sebab akibatnya gitu. Iya, lebih banyak mudarat. Itu tapi pengecualian terhadap obat-obatan. Tapi sebenarnya gini, itu kan proses panjang. Beda halnya dengan kayak di kosmetik. Kalian pasti pernah tahu kan serum yang dari bekicot, merek apa yang warna merah, itu haram. Nggak apa-apa, tapi dipakai nggak apa-apa,
ketika mau sholat dibersihkan. Tapi kalau kayak obat-obatan ketika dia itu massal, kebutuhan massal, yaitu itulah kekuatan fatwa. Dan jadi nanti para ulama berkumpul, itu memang di luar ranah kita ya, tapi dari pelatihan-pelatihan yang diikuti ya seperti itu, mirip penjelasannya dengan yang dijelaskan oleh Andre. Ketika itu lebih banyak keuntungannya kepada masyarakat umat, ya nggak apa-apa. Beda kasus dengan ini, biasanya penyakit yang parah kayak jantung, kemudian kayak stroke parah atau operasi ganti ring atau apa, itu biasanya kalau obat-obat bagus itu dari luar negeri ada itunya pasti, kan yang bagus itulah cobaan dan godaan umat Islam. Obat yang bagus-bagus itu pasti ada itunya. Nanti dibilang ke pihak keluarga, Bu, ini ada obat tapi ada ininya, bagaimana, mau dipakai kan enggak? Ada yang mau, ada enggak. Dan kalau yang mau ya itu enggak apa-apa. Ingat gak deh, aku pernah nanya itu sama Prof. Sukoso waktu di Jakarta ya kan. Iya. Jadi jawaban Prof. Sukoso itu kepala badan BPJPH ya. Nah, jadi beliau menjawab seperti ini, ketika itu memang obat menyelamatkan nyawa, nggak apa-apa. Begitu, Ananda. Cukup jelas? Sangat jelas. Jelas, Bu. Kita lanjut. Kemudian dari hal yang sebanyak ini ada satu lagi yang belum ada di sini. Pariwisata. Pariwisata pun sekarang sudah dikasih orang label halalnya. Bagaimananya nanti tunggu sesaat lagi ya. Kemudian proses produk halal itu bagaimana sih Bu? Kok bisa seperti itu? Jadi gini, bagaimana penyediaan bahannya, bagaimana pengolahannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana pendistribusian, bagaimana penjualan, kemudian bagaimana dia penyajian. Jadi semuanya dikaji. Terus di sini label halal disebut halal jika produk telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa prosedur. Pertama, pelaku usaha mendaftar ke Badan Penyelenggara JPH, Jamin Produkan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian BPJPH memeriksa dokumen, lalu meminta penguji kehalalan kepada lembaga pemeriksa halal. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memproses hasil uji dalam sidang fatwa halalnya. Kemudian BPJH menerbitkan sertifikat halal dan label halal berdasarkan penetapan MUI. Ini kira-kira ringkasannya. Ini Ibu bilang tadi produk yang zero alkohol nih dia. Zero alkohol kan ada nih, zero alkohol. Ini juga ini apa nih? Soju. Soju. Kemudian ini kosmetik yang mengandung 0% alkohol itu. Kita kira ini dulu. Kita next selanjutnya. Oke. Ini. Kita tunggu ada sedikit sebentar. Kemudian yang tadi itu pariwisata halal yang maksud saya itu seperti ini. Kebanyakan sekarang penelitian skala global mengungkapkan ukuran dan masa depan halal di semua bidang termasuk di pariwisata sangat berkembang pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian seiring meningkatnya populasi muslim di Indonesia maupun di dunia, peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, jenjang pendapatan juga, kemudian tren halal yang kekinian. Pariwisata malah sangat melirik itu. Kemudian di makanan ada tambahan sedikit dari saya. Bagi yang pernah berpergian ke luar negeri, ada itu namanya MOML, Halal Meal on Flight. Itu malahan beberapa tahun yang lalu, kebanyakan itu produksi luar, tidak Indonesia. Padahal kita seorang Muslim yang terbanyak di grup WA. Boleh join lagi. Oke, Bu. Wita di mana? Di Jambi? Halo Wita. Iya Bu, di Jambi Bu. Oh, orang Jambi ya? Kebetulan sudah tinggal di sini. Oh, gitu.
Dian bagaimana? Dian di rumah, Bu. Oh iyalah, Kepulauan di Riau. rumah. Di Riau. Jauh ya. Iya, Bu. Jangan sampai nggak di rumah. Kan mau malam minggu dengan ibu. Sama yang lain ini. Ada yang connecting Bu jaringan. Connecting jaringan. Tunggu. Sambil ibu apa aja ya? Maklum Bu Wizi. Zoom-nya. Bentar lagi bakalan dihadirkan nih Zoom dari Pusat Kajian Halal. Doakan ya Ananda semua ya. Amin. Amin. Kita mulai saja ya. Lagi. Yuk. Yang tadi yang MOML. Kalau kita berpergian ke luar negeri, minimal itu perjalanan yang menggunakan waktu lebih dari 5 jam. Kalau kita berpergian seperti itu, biasanya di saat kita mengisi data, kita sudah ada di situ tertera mau makanan apa, mau makanan. Kalau kita sebagai Muslim, kita mencari yang makanan Muslim friendly. Kalau dahulunya itu tidak ada sama sekali dari Indonesia. Itu beberapa data yang saya temukan, tidak ada sama sekali yang dari Indonesia untuk memproduksi untuk penerbangan. Sementara sekarang sudah meningkat. Kemudian ada info lagi di daerah arah timur, bagian timur itu pada umumnya dan diwajibkan dia harus menggunakan makanan halal, baik itu untuk penumpang non-muslim. Jadi semuanya sudah diedarkan makanan halal. Itu kalau untuk penerbangan dari bagian timur tengah sana. Begitu. Itu tambahan dari bagian bidang halal tadi ya, halal di bagian makanan. Kita lanjut ke ini videonya. Tadi ada Ibu bilang bidang jilbab gitu ya. Ada dulu pernah ada terjadi kasus oleh Zoya, tahu Zoya? Tahu. Apa Zoya? Tahu, Bu. Tahu lah ya. Zoya. Lifestyle, Bu. Ini dia. Jadi ada kasus tentang dari apa Zoya, ini kita putarkan. Sebentar. Susu Zoya Bu. Oh, susu Zoya. Sementara dari Bandung, Jawa Barat, terkait iklan kerudung halal, pihak produsen busana Muslim Zoya menarik iklan tersebut. Atas promo itu, pihak manajemen Zoya juga secara resmi meminta maaf kepada masyarakat. Belum lama ini media sosial diramaikan iklan salah satu produk busana Muslim yang memasang poster kerudung bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bukannya mendapat simpati, promosi kerudung halal ini justru mendapat sindiran dari pengguna media sosial. Meski awalnya sebatas promosi sesuai undang-undang produk bersertifikasi halal, pihak manajemen PT Shafira Corporation yang menaungi merek Zoya secara resmi meminta maaf kepada masyarakat karena telah berlebihan dalam beriklan. Ada yang pro, ada yang kontra. Semua tanggapan negatif kami hargai dan menjadi masukan untuk kami. Untuk materi iklan yang dianggap membuat polemik, tentu saja kita akan tarik. Di luar kontroversi iklannya, sebagai desainer ambasador Zoya, Ivan Gunawan menganggap produk dengan sertifikasi halal sudah sesuai jalur. Tapi di sini karena Zoya sebagai pelopor punya inisiatif memberikan stempel halal pada salah satu kerudungnya, buat saya ini kita maju ke satu tingkat nih, maju ke satu level gitu. Bahkan ini justru jangan dijadikan bahan provokasi dan segala macam, bahwa ini memang sesuatu yang baru. Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi produk halal.
Tak hanya makanan, setiap produk akan lebih menarik minat konsumen Muslim jika disertai sertifikat halal. Majelis Lembaga pemeringkat Mastercard Kristen menghitung pasar wisata halal dunia tahun 2026 berkontribusi sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat terhadap perekonomian global. Laporan ini menghitung dari 130 negara, baik yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam dan non-organisasi kerjasama Islam. Indonesia pun melirik potensi tersebut. Halal Park atau Taman Halal dibangun, diharapkan mampu mendorong industri produk halal di Indonesia. Menurut rencana, ke depan pemerintah juga akan membuat distrik produk halal. Sebagai embrio dari pembangunan nanti halal distrik yang juga akan dibangun di sini. Tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan dibangun kurang lebih 21.000 meter persegi bangunan dan ruangnya, dan mencapai untuk nilai investasi bangunan kurang lebih 250 miliar akan dikerjakan di sini. Pelaku industri produk halal menyambut baik upaya ini. Hijab misalnya, yakin Taman Halal bisa mendorong penjualan produknya. Ini juga bisa sebagai daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Kita ingin pertumbuhan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat sendiri dari industri fashion Indonesia, market kita itu besarnya 20 billion US dollar datanya tahun 2017. Potensi luar biasa yang ada di bukan hanya di Indonesia ya, tapi di luar itu. Jadi kita ngelihat bahwa Indonesia ini sangat memiliki potensi untuk bukan hanya jadi pemain lokal, tapi juga pemain untuk di global. Tak hanya fashion, kuliner juga berpotensi besar berkembang. Indonesia Halal Lifestyle Center mencatat, industri produk halal mampu sumbang 3,3% dari total PDB Indonesia, dan yang paling tinggi adalah industri makanan. Map kita 3,3% dari PDB itu bisa tumbuh setiap tahun dengan cuma 5 sektor. Pertama, fashion, kedua food, halal tourism, kosmetik, dan farmasi. Ini saja 5 sudah begitu besar, terutama food ya, karena food ini masyarakat muslim dunia 1,8 miliar, Indonesia 210. Masa iya sih yang ekspor makanan itu Thailand, masa yang ekspor Taiwan, masa iya Singapura. Nah kita dong harus mengekspor itu menjadi produk unggulan kita. Prospek industri produk halal sangat besar. Laporan Global Islamic Economy mencatat setidaknya nilai pasar makanan dan gaya hidup yang akan tercipta di 2021 mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Dan Indonesia termasuk di dalam 10 negara destinasi wisata bagi para wisatawan muslim dunia. Tim Liputan Kompas TV. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Pertama memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebetulnya nggak terlalu perlu ya. Jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sebetulnya? Wisata halal itu secara sederhana, dan ini bisa dikonfirmasikan juga, bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wapres kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu destinasi. Ya kan? Jadi dia mamanya kemana? Ke Danau Toba. Nah, wisatawan muslim ini ya, dia memerlukan extended services, pelayanan tambahan. Kenapa? Di tempat kunjungan wisata itu, di Toba itu, boleh nggak dia sholat? Kan harusnya bisa. Boleh nggak dia dapat makanan yang halal? Maksudnya boleh. Boleh nggak dia tinggal di Muslim friendly hotel yang tentunya ada kaedah-kaedah yang syar'i. Hotel syariah. Ya umpamanya ada musolanya, ada kiblat directionnya. Itu is choice. Kalau dia disediakan kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu. Jadi jangan Tobanya yang dihalalkan, atau kalau kita ke Borobudur yang dihalal. Tidak. Jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi. Lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya. Pelayanan. Nah kita ambil contoh yang paling populer, mall. Apa kalau kita mallnya itu yang halal? Bukan. Mall itu mempunyai fasilitas untuk orang sholat. Sehingga dia juga bisa tinggal lebih lama. Untuk para pengusaha juga menguntungkan. Umpamanya ada sholat maghrib, isya, dia bisa tinggal di situ. Ya. Nah dengan demikian dia ada charge untuk dinner. Ada charge untuk belanja lagi. Kan ini jadi ada win-win solution juga.
buat si pembelanja dia banyak dapat fasilitas itu. Nah ini sudah menjadi worldwide semacam bukan konsensus, acceptable. Kenapa? Jepang itu sudah banyak fasilitas untuk orang Muslim berwisata di sana. Ada bahkan dia menyediakan mobile masjid atau musola. Di Korea dia sudah ada 200 yang namanya restoran halal. Bahkan apalagi di Singapura sudah ada food court halal. Di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang Timur Tengah yang biasa tidur sampai subuh. Nah mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh. Karena mereka start habis sembahyang Isya sampai subuh berkeliaran, artinya belanja, menikmati hidup. Karena negara ini kan panas. Nah ini bukan Arabisasi, ini adalah fasilitasi, memberikan kesempatan buat itu. Nah ini yang kita sering, Kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini Pak. Menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan memang? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal. Dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali, kita datang ke restorannya, kalau tidak halal, dia disebutkan, ini tidak halal. Tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah, dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan itu. Nah ini yang perlu. Di Bangkok juga sama, di Bangkok itu sekarang ada lebih kurang 15 hotel berdimensi halal. Bahkan ada bintang 5 dan seterusnya. Dan pengunjungnya atau yang tinggal di hotel halal itu tidak hanya orang muslim, non-muslim. Kenapa? Saya tanya. Karena di situ lebih nyaman, lebih tranquil, lebih calm, tidak ada hingar-bingar, sehingga ini membuat family yang tinggal di situ nyaman. Bahkan kemarin saya dapat juga informasi dari Turki. Turki ya ampun Masya Allah, Turki itu sudah ada 250 hotel halal. Laku. Sudah ada beberapa kasus sama dengan info tentang halal di Indonesia. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Bu mau tanya Bu. Yandre. Jadi pertanyaan ini selain saya penasaran juga menjawab paradigma yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama bagi seorang pengusaha UMKM maupun konsumen yang membeli sebuah produk tersebut. Jadi di tempat saya bekerja itu kemarin ada salah satu konsumen yang menanyakan terhadap produk kami, yaitu di label Wong Solo Group itu terdapat halalan thayyiban. Jadi ada seorang konsumen menanyakan, Dek, apakah benar produk ini terjamin halal? Apakah adik sudah melihat ke lapangan dengan sebenarnya? Bagaimana penyembelihan ayam yang sebenarnya? Kan kalau menurut syariat Islam menyembelih ayam adalah dengan mengucapkan bismillah, dengan pemotongan yang benar, satu persatu pemotongan ayamnya. Sedangkan yang saya lihat dan saya pernah mengunjungi ke tempat pemilik ayam, tapi saya nggak tahu menyembelihnya kayak mana. Sedangkan pemilik usahanya juga orang Cina, karyawannya juga orang Cina. Tapi belum saya nggak tahu orang Cinanya itu Islam atau Konghucu. Nah di situ yang saya pertanyakan, bagaimana kita bisa menjamin bahwa produk ayam yang banyak yang produktivitasnya itu sehari itu bisa, saya tanya kemarin bisa 700 kuintal yang disebarkan banyak di Jambi, terutama UMKM di rumah makan. Nah di situ Bu, itu bagaimana Bu? Di sini kembali lagi ke bidang tadi. Kalau proses produk tersebut atau penyembelihan ayam tersebut itu ada SOP-nya, bagaimana cara penyembelihan di halal. Kalau dari secara keseluruhan, bagaimana penyediaan bahan, pengolahannya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, pengemasannya bagaimana, pendistribusian, penilaian, penyajian, semuanya dikaji. Jadi seperti yang di mana di Wong Solo ya, di Wong Solo dikatakan apa Andre? Commute.
Iya Bu, di Wong Solo Bu, di Wong Solo. Karena ada konsumen yang sempat menanyakan hal itu dan kami belum bisa menjawab. Kami belum bisa menjawab karena kami tidak punya dasar gitu Bu. Iya, Yang betul. pasti gitu kemarin. Sebenarnya kalau menghadirkan kata-kata itu kita sebelumnya sudah pernah kita sebagai pelaku usaha begitu ya, sudah melakukan auditnya. Jadi kalau kita sudah melakukan auditnya, kita bisa yakin itu halal. Begitu. Itu kembali lagi ke si pelaku usaha. Bisa menyatakan seperti itu, ada dasar tidak? Gitu. Jadi kita memang harus ada prosesnya dulu. Mungkin kita bisa nambahin ya. Iya, Mungkin saya bisa nambahin. Jadi gini, di tahun 2021 ini kan saya mau mengajukan dana untuk melakukan pelatihan penyelia halal. Nah, jadi nanti kami buka jasa untuk UMKM. Sebenarnya kalau kayak Wong Solo itu udah luar biasa ya, investasinya itu sudah gede itu kalau sekelas Wong Solo Group itu. Dan ketika halalan toyiban, tapi belum mendapat label MUI, Andre, belum kan? Ya Bu, belum. Karena sempat kemarin bos Pak Wardoyo itu mengajukan berapa ratus juta, tapi MUI belum mau menandatangani gitu Bu. Enggak sampai ratusan juta, Andre. Murah loh. Iya Bu, Karena kemarin jadi gini, prosesnya itu adalah seperti yang dibilang Bu Deliza, nanti Wong Solo mengajukan nih apa yang mau dilabel halalkan, berapa menunya, ada berapa outlet sih Wong Solo, kemudian geprek apa tuh, terus sambal lalap ya. Ya. Nah itu nggak bisa didaftarkan satu semuanya ke label halal, nggak bisa. Jadi harus didaftarkan satu persatu ya. Nanti misal aku mau mendaftarkan semua, didaftar. Nah ketika mau mendaftarkan, Dre, itu harus ada datanya. Data misal ayam geprek. Ayam geprek itu kamu cabenya dari mana? Bumbunya dari mana? Micinnya pakai micin apa? Ya. Kemudian tepungnya pakai tepung apa? Betul. Bahkan sampai rahasia tepungnya kalian itu harus ditulis di situ. Dan MUI tidak akan membocorkan ke orang. Itu dia. Nah, nanti ketika berkas itu sudah masuk, itu belum bayar. Ya. Belum dibayar. Dan dia nggak akan sampai ratusan juta kok. Nanti kemudian MUI itu akan mengutus auditor halal. Auditor halal itu dari siapa? Biasanya dari BPOM. Nanti datang ke Wong Solo, diteliti benar-benar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, nah nanti didata dari mana ayamnya? Ayamnya dari mana? Tadi Andri mengatakan, oh dari Cina ya. Nggak masalah dari Cina kalau dia benar-benar menerapkan ISO ruminansia itu tadi, tata cara pemotongan hewan. Mau 7 kintal, mau 1000 kintal nggak apa-apa, asal ada dia mengikuti ISO-nya. Ada. Jadi sebenarnya kalau Undang-Undang Nomor 33 2014 itu dilaksanakan, semua UMKM itu saling menguntungkan. Nanti yang Wong Solo akan mengambil ke ayam yang halal. Nanti si pengusaha ayam ini dia akan mensertifikasi rumah potong dia. Jadi seperti itu, sebenarnya continue. Mungkin nanti setelah saya, Bu Deliza dan tim yang lain itu dilatih oleh MUI lagi sebagai penyelia halal, nanti Wong Solo bisa konsultasi ke kita. Kita sebagai orang ketiga yang akan menyalurkan ke MUI nanti, seperti itu. Jadi nanti kita tuh akan dapat dana dari situ, dan itu tuh memang tuntutan undang-undang, kompleksitas banget ya. Kalau mau membuat label halal, misal kayak Dandi punya usaha rumah makan mie setan misalnya, mie setan level 1, level 2, itu nggak bisa loh. Iya. Itu nggak bisa disertifikasi halal karena namanya tidak syariah. Mie setan ada itu yang apa itu loh Bu, mie narko, mie apa tuh? Yang mana? Ada lagi mie narko, mie narko apa gitu. Yang namanya narko yang diterapkan itu juga. Iya. Mie neraka level 1, mie setan, mie iblis, itu walaupun dari bahan-bahannya halal, nggak bisa disertifikasi halal, kecuali si pelaku UMKM itu mengganti namanya. Mungkin mie syariah, mie sajadah, mungkin kan.
kita nggak tahu. Jadi kayak gitu ya, Andre. Nanti sabar-sabar dulu, Andre. Tunggu kita punya penyelia halal. Nanti siapa direktur Ruang Solonya untuk ngubungin kita biar kita nanti jadi yang menyalurkan kalau mau sertifikasi halal pasti lebih laris. Kita akan galakkan di Jambi ini. Kita pokoknya gini, bener. Nanti kalau kalian sudah selesai riset, kalau bisa bulan 3 itu udah selesai riset. Nah, nanti saya coba lobby Prof. Soedi nanti untuk tampil di RTV. Tapi datanya besar gitu loh. Nanti salah satu dari kalian lah yang akan menampilkan datanya, tapi bener-bener riset gitu. Ada tadi Andre di mana lokasi pemotongan ayamnya, Andre? Orang Cina Ya, Bu. Di mana lokasi pemotongan ayamnya? Lokasinya itu di Jelutung, Bu. Pemiliknya itu namanya Bang John, itu orang Cina, Bu. Jangan disebut namanya. Nah, itu Bu, rumah potong itu, Bu, besar. Rumah potongnya itu udah tersertifikasi halal belum? Belum, Bu. Lah, ya belum, Bu. Nah, kalau belum, nanti bisa kita buka jasa. Saya penyelia yang akan membantu Bapak bagaimana cara pengurusan. Karena gini, kalau sapi dia tuh 4 leher kan. Nah, dipotong. Itu ukuran umumnya. Nah, kalau kambing 3, kalau ayam 2 seperti ini. Karena kalau misal sapi ya, sapi itu dia nggak boleh gini, jadi gini, kalau kalian mau menjadi juleha, juru penyembelih halal itu, kalau yang badannya kecil-kecil itu latihan ya. Jadi karena dia harus satu tarik. Jadi gini, seret. Nah, jangan diangkat. Kalau diangkat gini, tempel lagi, garis lagi, itu udah haram. Udah nggak boleh. Jadi haram itu bukan karena babi, bukan karena alkohol, tapi karena proses tadi kata Bu Deliza ya. Ada orang yang udah dibilang nih menyembelih tuh kalau sapi di sini laki-laki ya, perempuan juga boleh nyembelih di sini. Nah, nanti dia motong di sini. Ketika motong di sini darah itu tidak keluar, makanya kadang orang-orang jahat, ya ingat ya, bakso murah itu biasanya dia beli daging-daging yang disembelih seperti itu. Kalian tuh hati-hati. Jadi kalau kami ini udah tahu kan, ketika nanti gini, ada orang pemilik sapi pengen kaya. Artinya apa? Dagingnya pengen berat dong, ya kan? Ketika pengen berat, potong aja di sebelah sini, nanti darahnya nggak keluar. Kalau sapi kan, kalau disembelih dia harus keluar darahnya. Ketika darah itu tidak keluar, nafasnya belum putus, maka darah itu akan mengendap di dalam tubuh sapi itu. Makanya sapinya jadi berat. Nah, itu nanti kita buat materi yang khusus untuk pemotongan saja yang lebih. Nah, itu penting banget itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi banyak sekali loh ini, apalagi nanti kita bisa cari duit lah dari sini. Yang penting saya dan Bu Deliza pelatihan dulu, ya kan, Dek, penyelia halal. Ini Ndre, lanjut. Betul apa yang kata Ibu tadi, itu secara rincinya disebutkan Ibu. Itu secara umumnya seperti ini, Ndre. Nih, yang tadi Ibu bilang ada prosedur sertifikat dan label halalnya. Pelaku usaha mendaftar ke BPJPH-nya, kemudian BPJPH memeriksa dokumen, lalu meminta pengujian kesalahan kepada LPH yang kata Ibu tadi, turun ke lapangan, mencek satu-satu sesuai prosedur, kemudian baru Majelis Ulama memproses hasil uji, baru menghasilkan fatwanya halalkah, apakah, bagaimanakah. Kemudian BPJH menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan penetapan MUI. Begitu, Ndre. Jadi ada prosedurnya, Ndre. Dari sekecil apapun itu diteliti. Samping dulu, biar nanti ke kita deh. Bisnis itu bisnis. Ya. Kira-kira begitu. Bagaimana, Ndre? Banyak itu, Ndre, yang mesti dikaji. Jadi nampak. Bu, saya ada pertanyaan lagi nih. Oke, boleh. Tapi kebanyakan nanya enggak, Bu? Kita bolehkan enggak, Bu? Lanjut boleh aja kan? lah. Ayo, silakan. Iya, mumpung semangat-semangat ini. Bagaimana, Ndre? Ini Bu. Ya. Alkohol, apakah setiap makan yang mengandung alkohol itu haram gitu? Apakah setiap makanan
yang mengandung alkohol itu halal. Ibu kembalikan ke Andre seperti tape. Dia mengandung apa tadi? Kalau tape? Alkohol, Bu. Alkohol. Alkohol. Halal atau haram? Iya. Kalau menurut saya, Bu, Ya. sesuatu yang haram jika dikonsumsi secara berlebih. Kalau tape itu sudah tahu kandungan alkohol, tetapi kalau kita makan itu terlalu berlebihan memakan membuat mabuk. Nah, mabuknya itu yang menjadikan itu haram. Itu menurut saya. Nah, betul, sudah terjawab itu apa yang Andre tanyakan. Jadi memang ada aturannya. Aturannya bagaimana? Seperti di tape kan pada dasarnya bahannya halal kan? Beras ketan kan? Pada dasarnya dia bahan yang bisa kita terima sebagai orang muslim. Begitu. Cuman di situ kita memberi tambahan apa? Apa kita tambahkan? Ragi kah? Genre? Gula. Ragi. Iya, ragi. Ada kadang orang nambah gula. Ada juga dari proses fermentasinya itulah dia menghasilkan alkohol tadi. Tapi kita lihat tadi bagaimana bahannya. Oke. Berbeda kalau memang dia sudah kayak seperti minuman bir tadi, zero alkohol. Sementara namanya bir bintang, namanya apa lagi tadi itu? Ada soju. Dari namanya saja dia tentu sudah haram karena sebelumnya itu memang produksi yang haram, kemudian diperuntukkan untuk halal dengan nama yang sama. Dengan nama saja sudah tidak bisa lagi dikatakan dia halal. Seperti mie tadi saja, hanya salah nama, mie setan atau mie narko tadi, itu sudah tidak bisa kita kasih label halal. Begitu. Bagaimana Wita, Dian, Ahmad, Aldi? Ella mana nih? Sudah ini ya, Payah tadi dia kayaknya masuk. Bobby juga nih. Gimana? Dari detik-detik terakhir nih, sudah mau Ibu tutup. Keluar masuk. Mau bertanya lagi nggak? Iya, jaringan. Ada yang mau bertanya lagi? Kita tunggu dulu teman-temannya, apa kita segerakan saja untuk menutup, atau bagaimana? Lokomotif perubahan, Bu, kata Pak Rektor. Betul sekali. Bagaimana, Andre? Sudah tidak kebingungan lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram yang sebenarnya? Sudah, Bu. Jadi menurut saya topik halal ini cukup menarik dan ini menjadi banyak anggapan atau paradigma yang terjadi di kalangan masyarakat. Betul sekali. Dan ini banyak sekali. Sangat betul-betul sangat menarik. Contohnya kemarin Ibu pernah mengajukan riset itu tentang batik Jambi. Jadi saya punya keinginan di saat itu untuk melakukan riset, selain kita mengamankan limbahnya, kita juga nanti akan melabelkan pada batik Jambi tersebut label halal. Tapi sampai sekarang masih menjadi kontroversi yang membuat saya menjadi agak ciut kemarin ini nyalinya. Tapi sekarang sudah saya mulai besarkan lagi karena ada kalian. Karena itu saya sempat dicap, kok itu terlalu berlebihan, kok sampai ke situ. Padahal sekarang ini tuh sudah ada aturan
tentang halal yang dikeluarkan pemerintah nomor 33 tahun 2019. Nanti Ibu kirimkan undang-undangnya. Jadi jaminan produk halal itu setiap produk memang diharuskan halal lagi. Kasusnya seperti Zoya berarti, Bu? Betul sekali. Kalau waktu itu pas Zoya waktu itu belum sampai ke undang-undang, orang baru mau mengesahkan. Tapi sekarang sudah disahkan undang-undang tersebut. Memang sama dengan Zoya. Jadi jadi ada pro dan kontranya hal tersebut. Sementara itu bagus, itu untuk melindungi masyarakat itu sendiri sebenarnya, bukan? Itu. Oh, jadi masalah ini kembali ke masalah Zoya kemarin dulu ya. Yang sebenarnya sudah bagus tujuannya ingin dihalalkan, cuman karena ada kontra dari pemerintah makanya Padahal betul sekali. Padahal Zoya itu sudah label besar. Tapi karena digitukan oleh masyarakat sehingga dia merasa merasa bukan takut, sehingga dia minta maaf, bukan, telah mengeluarkan seperti itu. Karena di sini di situ takutnya orang berpeluang dia akan mematikan yang brand lain gitu, sementara dia halal. Sementara itu sebenarnya sesuatu hal yang baik, melindungi masyarakat, ya kan? Kami rasa ini ada dua alasan, Ibu. Yang pertama karena oknum takut tersaingi, yang kedua karena masyarakat yang awam. Betul sekali, Dandi. Nanti Ibu kirim ya undang-undangnya lewat grup ya. Ya, Bu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau join untuk ini. Apa kita tutup saja? Bagaimana? Kita sudahi. Ada PR loh, Bu, kemarin, Bu, minggu lalu. Iya, mana dia? Tentang logo. Bagaimana? Apa jawaban dari Ananda? Benar atau tidak? Kami dulu, Bu, ya. Ya, Dandi. Yang saya tangkap menurut material safety data sheet MSDS itu tuh bahwasanya perbedaan warna pada simbol bahan kimia itu tuh menunjukkan perbedaan skala pada bahan tersebut, Bu. Contohnya misalnya kayak warna biru itu tuh kan menunjukkan skala bahaya bagi kesehatan. Untuk warna kuning itu tuh menunjukkan skala bahaya pada reaktivitasnya. Kalau warna merah kan bahaya skala kemudian terbakar, dan warna putih itu tuh bahaya khusus lainnya. Begitu dah, Bu? Ya, benar sekali. Jadi memang sudah ada aturannya. Tidak sembarangan orang tuh mengasih warna kuning, merah, atau biru. Tapi pada dasarnya itu memang warna putih, kemudian garis pinggirnya itu berwarna merah. Itu dasarnya. Tapi sedih, pewarnaan itu sesuai dengan aturannya. Ini terbukti kan, Dendi, apa yang saya bilang sesuai dengan aturan penggunaan dan ini ya tadi kan ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Benarkah seperti itu? Benar, Bu. Cuman saya baca di beberapa web itu ada sedikit perbedaan antara label B3 dan limbah B3. Benar, memang ada perbedaan. Yang kemarin ada kita bahas bukan? Yang pas terakhir. Andre ada nggak tuh? Ada, Bu. Dapat poinnya sedikit antara B3 dan limbah B3. Itu memang jauh berbeda sekali. Ada lagi yang lain? Kawan-kawan yang lain? Rita, Dian, Nurmita. Semangat, guys. Semangat, guys. Ayo semangat. Ayo. Hari saya ini sebenarnya lagi pusing, Bu, demam, cuman karena topiknya menarik jadi semangat. Oh iya. Tentu. Oke. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Mantap lah. Cepatlah luncurkan Zoom Ibu tuh, Bu. Biar kami tidak seperti ini, putus nyambung. Tracker dulu, tapi sebenarnya murah sih, Zoom-nya 100.000 kan yang sebulan 100.000. Nah, besok lah dibeli. Kayaknya kita harus, tapi kita banyak nggak nih yang di Jambi, stay di Jambi? Hadir. Kita Jambi, dan di Jambi, Andre Jambi, Dian Riau, Ahmad Aldi di mana? Di Jambi, Bu. Oh, di Jambi.
Iya, Nanti tidak lah ngobrol. setelah saya sama Bu Deliza ngobrol, nanti kita ini lakukan survei, lakukan penelitian mini yang nantinya akan diterbitkan. Kalau bisa sih yang memang benar-benar berdampak gitu, yang minat nanti ke penyembelihan ya nanti dihimpun datanya kayak gitu. Tunggulah nanti saya sama Bu Deliza ngobrol dulu kan. Yang jelas sih sebenarnya gini, survei-survei kita kan nanti mau digerakkan bareng anak KKN itu loh, Dek. Anak KKN kan setelah lebaran, anak KKN itu nanti disuruh mengisi survei 1, 2, 3 kita, kayak data di seluruh kota Jambi, seluruh provinsi Jambi ya kalau anak KKN kan, nah, itu nanti disuruh isi. Itulah data-data itu yang kita olah sebenarnya, yang nantinya akan kita bahas bareng, kalau bisa nanti memang dipublikasi kayak ngomong di TV Jambi gitu. Nanti siapalah yang diikutkan gitu kan. Ya kayak gitu gunanya. Memang benar-benar harus apa ya? Kita kan jauh akan berbeda sih, jam tidur kalian mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi nanti kan apa yang didapat itu loh. Kalau kalian nembaknya adalah beasiswa ya memang harus kayak gitu. Ya nggak boleh Liza. Iya. Dek, profesormu yang di GIFU masih ada kan? Masih ada. Ini nih kalau memang bocah ini bisa nyari TOEFL 550 menjelang lulus, kan kita bisa dibantu minta LOT. Ya, exchange ke sana. Untuk S2 maksudku. Ada bisa. S2 bisa, itu pasti besar, peluangnya besar. Bisa exchange juga. Iya. Itulah kayak, berarti kan nanti kalau kayak prodi-prodi yang lain, kalau kimia kan kita punya teman kan. Nah, kalau kayak prodi-prodi lain nanti bisa dicarikan kayak yang di CRCS UGM, itu kan ada yang di Leiden, terus besok bulan 6 aku kan ketemu sama dari Radboud University Belanda, kan dia datang ke Indonesia, kami ngumpul di Jogja besok. Nah itu nanti kalau mereka cari, bisa kan aku kenalan nanti cari, mana tahu yang dari ilmu pemerintahan, kemudian dari Al-Quran, tafsir hadis. Nah itu bisa, jadi semangat belajar bahasa Inggrisnya, masih lama loh. Ini yang lain ini semangat nggak sih? Semangat, Wita semangat kok Bu, Ian juga, walaupun di rumahnya di Riau. Iya, jadi aku tanya, kan di mana di rumah, Bu? Maksudnya aku nanya di mana, di Jambi apa di Bu? Iya, kayak gitu. Oke. Kita nggak tahu kan. Iya, betul. Rezeki. Iyalah, sudah, mantap. Oh iya, makasih Bu. Mungkin itu hari ini, semoga beberapa materi sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita. Dari saya segitu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Mullah khairan Bu. Selamat bermalam minggu. Sayonara Bu, sayonara. Malam minggunya jomblo ini Bu. Gak apa-apa. Bagus seperti itu malah, gak ada gangguan. Pamit ya. Ya Bu. Assalamualaikum.